Hari ini gue kedatangan seorang anggota boyband dari Smash yang sekarang hits jadi penjual seblak. Ini dia Mamang Raphael. Setelah terakhir kita bertemu 2 tahun yang lalu, Raphael akan bercerita tentang perjalanannya di mana dia harus menyerahkan impiannya di dunia entertainment kepada Tuhan. Dan ketika dia harus gagal menikah setelah bertunangan dengan seseorang, sampai akhirnya dia viral dengan seblaknya. Oh ya, nanti kita akan masak seblak juga loh. Lengkap dengan resep baru versi Daniel tetangga kamu. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hello semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen promosi sedikit ya. Baju yang sedang gue pakai ini tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Ini adalah baju eksklusif merchandise yang bisa kalian dapatkan. Tinggal scan aja QR code yang ada di sini. Atau kalian bisa langsung ke toko kita di Tokopedia. Search DMN Official Merch. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian pengen menjadi tribe kita dan kalian udah beli merchandise-nya. Well, di sini ada yang namanya Super Thanks ya. Tinggal diklik aja si Super Thanks itu dan mungkin itu adalah salah satu cara kalian bisa support kita juga di sini. Anyway, langsung aja ini dia salah satu tetangga kita ya, Raphael Seblak. Raphael Seblak atau Raphael Smash gitu, kayak gue udah bingung men. Mamang Raphael. Nah, iya gitu. sekarang banyak yang bilangnya Mamang Raphael. Mamang Raphael. Pakai P ya karena dari Sunda. Tetangga bener-bener ini tetangga. Dan dia bener-bener kayak yo you go all out bro. Gue kayak bilang Raphael nanti pakai apa? Udah terserah dia aja, bebas gitu. Wow langsung kayak. Ini sekarang lagi begini modenya, mode Mamang. Mode bener-bener the real orang Sunda gini. I love it. Tapi bentar lagi kan Smash bakal manggung nih. Lu bakal manggungnya sebagai Mamang atau sebagai Raphael Smash? Oh, kalau itu requestnya jadi Raphael Smash. Kalau sekarang jadi Mamang Raphael gitu. Jadi tergantung request kok sekarang. Makanya tiap ada yang ngundang mau nanya dulu nih. Ini mau ngundang Raphael Smash apa Mamang Raphael? Oh Mamang Raphael pakai gini. I love it. Susah gak sih lo jadi kayak, oke, gue aja sebenarnya, gue baru tahu kayak 3 tahun yang lalu, kalau misalnya gue juga ada persona gue adalah VJ Daniel. Iya. VJ Daniel itu adalah sebuah persona yang gue ciptakan pas zaman MTV, dan Daniel Mananta itu adalah ya yang benernya gitu. Daniel Tetangga Kamu ini sebenarnya persona yang mungkin lebih dekat ke Daniel Mananta daripada VJ Daniel. Makanya orang kayak pas muncul Daniel Tetangga Kamu, mereka yang kayak wow kok gue jadi suka Daniel yang versi ini ya, daripada yang hello. Lu suka bingung gak sih kayak aduh Mamang Raphael sama Raphael Smash? Kurang lebih sama ceritanya sama yang tadi Koko. Banyak yang bilang kayak sekarang tuh lebih deket aja gitu sama Raphael dibandingkan yang dulu gitu. Dan sekarang juga kebanyakan tuh followers yang baru tuh ya taunya sekarang Mamang Raphael si tukang seblak gitu. Bahkan ada yang followers yang anak-anak kecil tuh nggak tahu kalau ternyata si Mamang Raphael ini dulunya adalah anak boy band gitu. Pada nggak tahu sekarang taunya ya udah. Mereka apa? You don't know me so well. Ya bener banget. Tapi apa terakhir lu kesini sebagai Raphael Smash? Tapi at the same time ketika kita ngobrol sebagai lu sebagai Raphael Smash itu there's kita ngomongin soal Tuhan dan your spiritual journey, seberapa lu berpegang banget sama Tuhan dan lain-lain. Dari situ tiba-tiba muncullah video yang sekarang ini udah ditonton 29 juta, hampir 30 juta lah ya. Hampir 30 juta dan itu viral banget. Lu lagi bikin seblak dan yes sekarang ini feeling gue lu diundang banyak banget ngomongin soal seblaknya. Tapi untuk kali ini gue pengen ngobrolin soal your life journey dari terakhir kita ngobrol di sini sampai
sebelahnya viral gitu. Like what happened? There's so many ways karena apa ya? Nggak orang-orang kan sekarang ngelihat kayak wah gila cepet banget. Habis itu ngelihat achievementnya gitu. Ngelihat sekarang sebelahnya viral, lihat dong dia sekarang ada di mana dan lain-lain gitu ya. Tapi sebelum itu I think nggak tahu ya, menurut gue banyak banget tantangan-tantangan dalam hidup yang membuat karakter lu teruji gitu ya, diuji dan akhirnya teruji sampai akhirnya gue ngerasa Tuhan bilang ini Rafael udah siap nih kayak gitu untuk menghadapi the next season gitu misalnya. So Iya terakhir kesini tuh itu masih masa pandemi berarti ya. Betul, hampir selesai tapi masih. Iya pada masa pandemi, jadi dari situ tuh gue yang memang masih tetap cari cara gimana nih untuk bisa maintain dari kerjaan gue, karir gue. Sosial media kan salah satu tempat jualan kita sebagai entertainer juga dari sosial media gitu. Betul. Dan pada saat itu juga kan influencer juga banyak yang baru. Ternyata banyak yang memang ya followersnya mungkin jauh di bawah kita, tapi mereka insight-nya lebih pada bagus gitu. Betul. Dan mereka kreatif gitu. Ya. Sedangkan kita terutama gue tuh kayak masih mikir apa ya yang bisa bikin gue bertahan nih di dunia entertain dan di persosial mediaan ini. Sempet udah hopeless, sempet kayak bingung. Udah bikin konten misalnya OOTD udah dicobain, udah beli baju yang bagus, terus udah dandan semaksimal mungkin, tapi tetap yang like gak ada. Maksudnya kayak kecil banget yang like, sampai kayak bingung ini. Followers gue tuh gue nggak pernah beli followers segini tapi kok likesnya cuma segini, apakah konten gue tidak menarik atau seperti apa. Sempet stres juga mikirin udah konten apa dan akhirnya di tahap gue yang bener-bener nyampah di sosial media tuh. Apapun yang gue lihat yang menurut gue unik lucu gue posting gitu. Udah kayak bapak-bapak ibu-ibu gitu loh yang apapun di foto diposting, apapun di foto diposting. Kayak waktu itu sempet iseng lagi nyiram tanaman di rumah gitu, tolong fotoin dong, diposting, ternyata like-nya banyak. Effortnya gak setinggi itu, tapi ternyata like-nya lebih banyak di situ. Iya gitu. Kayak ya. Nyuci piring, di videoin gitu, taruh handphone di videoin, ternyata lebih pada suka yang kayak gitu. Dari situ belum ngeh juga, oh ternyata sukanya kayak, karena kan gue tidak meriset, oh ini yang suka dari followers gue apa gitu, karena gue bukan orang yang analitik. Iya bukan gitu, jadi kayak ya udahlah gitu-gitu aja. Dan gue sempet curhat sama orang-orang terdekat gitu, kenapa ya, apa ada yang salah dari gue gitu, apakah memang gue udah saatnya untuk berhenti gitu. Dari situ pun juga selalu ngobrol sama Tuhan, kayak Tuhan ya apa ya maksudnya, Tuhan mau bawa aku kemana sih gitu saat ini. Kalaupun harus misalnya gue berhenti dari dunia entertain, gue mau nurut-nurut aja gitu. Cuman gue pengen minta hikmat dari Tuhan dibawanya kemana gitu. Even kalau harus gue pulang ke Garut dan gue bantu usaha keluarga dan gue buka usaha di Garut, gue udah gue udah berserah. Iya berserahlah sama Tuhan. Yang penting maksudnya semuanya gue pengen Tuhan yang pimpin gitu, apapun itu gitu. Kita stop di situ bentar ya. Ini sebelum kita ngobrol dari tentang kamu atau setelah ya momen ini ya? Setelah nih. Jadi karena pas lagi kita ngobrol dari tentang kamu, lu sempet jualan juga kalau nggak salah ya? Nah iya, lu sempet jualan bakso aci. Bakso aci, iya kan? Sempet jualan bakso aci itu, sempet pulang ke Garut juga, terus balik lagi mulai ada kerjaan lagi gitu. Kerjaan pun juga ya dibilang rame banget. Enggak juga gitu, cuman ya ada aja kerjaannya gitu. Kalau dari cukup lah gitu, maksudnya nggak yang bang banget gitu. Betul. Enggak gitu. Jadi ya udahlah, terus akhirnya ya tetap maksudnya ngobrol sama Tuhan. Dan kalau misalnya sekarang gue lihat gitu ya, akhirnya gue bisa jualan makanan seblak yang kurang lebih sama dengan bakso aci itu, ternyata itu teaser dari Tuhan sih kalau gue lihat. Kayak dulu gue ngeluh sama Tuhan, bukan gue merendahkan orang yang jual bakso aci, tapi pada saat itu kan maksudnya kerjaan. Lu adalah idol. Iya gitu. Terus gue harus tiba-tiba menjual bakso aci gitu. Tapi kalau gue pikir-pikir sekarang gitu ya, itu tuh cara Tuhan buat gue supaya latihan untuk sekarang ada di posisi yang sekarang ini. Come on. Yang memang benar-benar Tuhan tuh ya
seperti yang banyak diomongin, Tuhan tuh menguji kita untuk supaya kita bisa naik kelas. Kalau misalnya gue tidak ada di tahap saat itu gue jualan bakso aci, gue mungkin tidak akan siap dengan keadaan yang sekarang. Gue harus jualan yang memang dengan skala yang lebih besar dari waktu itu gitu. Jadi gue sangat-sangat melihat kasih setianya Tuhan pada saat itu. Ternyata Tuhan tuh bikin gue kayak gitu tuh ada rencana yang jauh lebih indah banget gitu. Gue nangkapnya ke situ. Jadi ya selalu apa ya, gue tuh dikasih surprise yang luar biasa lah sama Tuhan. Kadang gue juga suka bilang sama Tuhan, kok gini sih Tuhan gitu, kok gitu sih Tuhan. Kadang-kadang juga gak ngerti gitu Tuhan tuh maunya apa gitu. Tapi kan gak semua apa yang Tuhan lakuin buat kita tuh gak harus kita selalu mengerti. Ya yang kita sebagai anaknya nurut aja, jalanin aja. Karena kan kita udah percaya, maksudnya kalau gue pribadi gue sangat percaya sama Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus yang punya hidup gue. Tuhan Yesus mau bawa gue kemanapun, gue tetap bersandar sama dia. Kayak ya udah Tuhan, gue mau nurut-nurut aja. Meskipun kayak kemarin gue harus jualan bakso aci, nggak cuma buat nutupin kebutuhan sehari-hari pun juga toh gue nggak dibiarin sampai jatuh banget gitu. Maksudnya kayak ya dibilang nggak punya uang, ya tapi nggak sampai nggak punya uang sama sekali, nggak sampai teman-teman atau nggak saudara-saudara, keluarga-keluarga yang meninggalkan gue gitu aja gitu. Karena Tuhan menempatkan orang-orang yang pasti udah Tuhan utus untuk hidup kita gitu sih. Dan sekarang ini maksudnya lu jualan seblak gitu. Maksud gue kayak dari bakso aci yang tadi lu bilang ya teaser, sekarang seblak, tapi kayak ya tetap keren-keren aja tuh gitu kan. Ya kan kayak keren-keren aja, dan malah influence-nya pun jauh lebih besar sekarang. You have a different identity. Identitas sih tetap sama ya, tetap sebagai anak Tuhan gitu. Anak Tuhan yang disayang, anak Tuhan yang diciptakan sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tapi ya job desk-nya aja mungkin berubah gitu. Tapi kan kadang-kadang gitu ya, kita mikir sebenarnya purpose gua itu apa sih? Apakah sebagai seorang entertainer, apakah seorang penjual seblak gitu maksudnya, atau sebagai boy band. Like, menurut lu sendiri, purpose hidup lu itu apa? Jujur kalau ditanya purpose juga gue kadang-kadang suka bingung gitu. Karena apa yang gue pikirin tapi kejadiannya gak seperti itu gitu. Jadi setiap gue ditanya purpose lu apa, ya gue masih tetap suka ngobrol gitu sama Tuhan. Yang penting itu dia, gue selalu pasti bilang setiap doa gue gitu, Tuhan mau nempatin masa depan gue di mana gitu. Yang penting tolong jagain supaya apa yang gue ucapkan jangan nyakitin orang gitu. Apa yang gue lakukan itu bisa benar-benar memberkati orang gitu. Gue dikelilingi dengan orang-orang yang benar-benar Tuhan tempatkan buat hidup gue gitu. Gue selalu bilang, Tuhan, ya mungkin gue gak punya apa-apa gitu, tapi gimana ya caranya supaya gue bisa jadi berkat buat banyak orang. Kadang-kadang gue juga suka ngerasa gini kok. Waktu itu ya misalnya gue ketemu sama orang yang memang butuh banget dibantu gitu, tapi gue gak mampu untuk bantunya gitu. Gue kadang-kadang suka kayak, Tuhan aduh pengen banget nih ngebantu, tapi gimana ya caranya, gue tidak ada kapasitas untuk bisa membantu orang ini. Gue hanya cuma bisa doain gitu. Dan lewat di momen yang sekarang ini, gue selain dijawab sama Tuhan, gue maksudnya kerjaan juga jadi lumayan gitu. Tapi doa gue yang minta sama Tuhan, gue pengen jadi berkat buat banyak orang, dijawab banget kok. Maksudnya kayak bahkan gue bisa jadi berkat buat orang-orang yang gue gak kenal sama sekali gitu. Lewat si seblak ini banyak banget yang berterima kasih. Yang tadinya tukang seblak yang udah mau tutup, katanya gara-gara seblak di-boomingin lagi sama Rafael, jadi rame lagi gitu. Terus dari pabrik-pabrik yang susah banget untuk jualan kerupuk, dia cuma punya satu mesin untuk jualan kerupuk ini, kadang sampai 4 bulan aja dia 1 kali adonan itu bisa nggak laku. Sekarang kewalahan untuk sehari bisa 3 kali adonan gitu. Tuh yang kayak Tuhan, maksudnya makasih banget gitu. Maksudnya kayak gue bersyukur nama Tuhan dipermuliakan lewat momen ini. Aduh jadi sedih.
Ya, karena impactnya itu bukan cuma ke lu aja, tapi ternyata the ripple effect of that justru orang-orang lain jadi ikutan terberkati juga gitu. Jadi buah-buahnya jelas banget gitu kan. And itu mungkin cara Tuhan selalu bekerja kali ya. Betul. Kayak nggak bisa kita bayangin, nggak bisa kita pikirin, tapi kita mikirnya ya udahlah 1 banding 1 lah ya. Tapi ternyata ini 1 banding 2000 yang kayak jebret semuanya kena gitu. Iya. Udah banyak banget lah momen-momen yang Tuhan kasih yang seperti itu gitu dalam hidup gue kayak pokoknya Tuhan baik banget lah kok, baik banget kayak gue minta 1 Tuhan kasih 10 itu tuh udah banyak banget kejadian kayak gitu. Karena ya jujur gue sebagai manusia, sebagai anaknya Tuhan, bukan anak terbaik dari antara anak-anaknya dia gitu. Tapi kan balik lagi kayak bahwa ada kayak perumpamaan misalnya nanti gue udah punya anak gitu, anak gue punya salah misalnya mecahin gelas gitu. Ya dia salah gitu pasti. Tapi kan yang gue selamatin adalah anaknya, bukan gelasnya gitu. Itu seperti yang Tuhan lakuin buat gue saat itu dan sampai saat sekarang gitu. Meskipun ya gue juga harus tetap waras gitu ketika keadaan gue yang sekarang ya mungkin jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Gue pengen Tuhan tetap warasin otak gue supaya gue selalu bersandar sama Tuhan, gue selalu ingat sama Tuhan. Makanya secapek apapun gue selalu sempetin lah untuk ngobrol sama Tuhan. Itu susah sih sebenarnya. Kadang-kadang kan kita dihadapin sama kayak sebelum sibuk minta sama Tuhan, Tuhan pengen sibuk, tapi kalau udah sibuk suka lupa sama Tuhan. Itu susah banget jujur, tapi karena kalau balik lagi narik ke lihat apa yang udah Tuhan kasih dalam hidup gue, ya itu udah satu kewajiban gue yang harus selalu semua anaknya sih maksudnya harus selalu inget lah sama Tuhan siapa yang kasih berkat buat kita. Gue tadi pagi baru aja ngedenger gitu ya, kayak ada kita nggak tahu ya, kita ini sangat fokus banget sama disuruh nyari purpose dalam hidup, ya kan? Apa sih tujuan hidup lo gitu kan? Bahkan ada quote-nya, 2 of the best moment in your life. Yang pertama ketika lo lahir, yang kedua ketika lo menemukan kenapa lo lahir, gitu. Nah, tapi bahayanya adalah orang itu jadi menyembah yang namanya purpose. Oke, Tuhan udah nyiptain gue seperti ini, that means ini adalah purpose gue, dan dia udah mengkotakkan diri dia sendiri di purpose tersebut. Bayangin ya, misalnya lu ngerasa purpose lo adalah di entertainment, dan melalui nyanyian lo, melalui lagu lo, melalui dance lo, lo menghibur orang. Itu purpose lo dalam hidup, dan lo nggak mau, udah lu cuma tok di situ. Oh enggak, Tuhan udah ciptain gue seperti ini and that's it gitu kan. Nggak akan pernah ada Rafael Seblak. You know what I mean? Nggak akan pernah ada pabrik yang tadi udah mau tutup akhirnya jadi laku banget. Nggak pernah ada warung-warung yang tadinya udah mau tutup juga akhirnya jadi ada lagi. You know, what happened di Garut? Ini berarti udah ketika gue tadi banyak motongnya, sorry ya. Jadi tapi maksudnya apa-apa. Ketika lu udah berdoa seperti itu sama Tuhan, lu bilang, Tuhan kalau misalnya lu pengen gue berhenti dari dunia entertainment, kalau misalnya lu pengen gue meninggalkan ini semua, gue balik lagi ke Garut, what happened? Lu akhirnya balik ke Garut? Kemarin sempat balik ke Garut gitu, ke Garut, tapi ternyata memang setelah 6 bulan gue di Garut, ada kerjaan lagi untuk ke Jakarta gitu. Sempat 6 bulan tuh ya? Sempat 6 bulan. Tapi emang karena masih pandemi juga kali ya? Iya masih pandemi, memang kerjaan kan stop banget tuh gitu kok. Betul. Jadi kayak ya udah di Garut menikmati waktu sama keluarga, ternyata memang ada kerjaan yang lumayan deketan gitu loh. Karena kalau kerjaan cuma 1-2 kayak ongkos bolak-balik Jakarta Garut juga lumayan. Jadi ngambilnya kerjaan yang memang deketan gitu waktunya. Dan dari situ, dari mulai syuting lagi ternyata masih ada lagi. Meskipun gak terlalu banyak tapi ada lah gitu. Jadi dari situ ya udah memutuskan balik lagi ke Jakarta. Dan ya udah jalanin hidup di Jakarta lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Oke. Jadi jawaban dari Tuhan saat itu justru ketika lu udah balik di Garut adalah dapetin dan lu di situ dapat beberapa job lagi gitu di Jakarta. Iya, dapat beberapa kerjaan lagi di Jakarta. Oke. Kerjaannya itu seperti apa sih? Kayak apakah nyanyi? Maksudnya Smash sendiri kan lagi nggak ada juga kan? Smash nggak ada. Waktu itu paling jadi bintang tamu acara talk show gitu-gitu aja sih. Nggak yang
punya program sendiri, nggak ada. Cuman program satu-satuan aja. What was your prayer like? Maksudnya saat itu doa lu seperti apa sih sama Tuhan gitu? Ketika lu balik lagi ke Jakarta gitu? Doa gue sama Tuhan apa ya waktu itu? Gue pengen ya gue tidak memungkiri gue pengen dikasih banyak kerjaan saat itu karena gue harus ngejar uang yang memang sudah gue tabung terpakai saat itu gitu. Karena kan waktu itu mikirnya udah gue mungkin tahun depan harus menikah gitu. Gue harus punya keluarga atau gue harus misalnya karena gue pengen banget bawa keluarga gue juga untuk liburan. Belum pernah banget tuh bawa liburan. Bawa liburan keluarga kemana gitu. Gue pengen, jadi gue bilang sama Tuhan, Tuhan pengen dong punya kerjaan lagi nih. Tolong kasih kerjaan yang rame gitu saat itu. Tapi ya Tuhan belum kasih, ya udah. Maksudnya ya mungkin tertunda lagi gitu. Sampai ada beberapa project pun juga berjalan tapi mungkin nggak yang karena masih situasi pandemi, jadi nggak yang berjalan banget gitu, enggak sih. Jadi waktu itu ya udah lebih ke ngobrol aja kayak Tuhan apa bener ya gitu tahun depan aku harus berkeluarga gitu. Kalau misalnya harus berkeluarga ya tolong dong dikasih lah jalannya kayak gimana gitu. Gitu-gitu sih kok paling. Waktu berapa lama tuh by the way? Waktu lu di Jakarta, maksudnya 6 bulan di Garut, abis itu Jakarta berapa lama sampai akhirnya si Seblaknya viral? Berapa lama? 2 tahunan. No way. 2 tahun. Oke. Oh my goodness. 2 tahun harus nunggu. Banyak banget kok yang ceritanya kayak udah capek sama hidup. Pengen ngairin hidup ini gitu. Makan aja susah. Wow. Ya sekarang ya namanya hidup capek ya pasti capek. Aku pun juga capek. Kayak sekarang masalah pasangan hidup gitu. Udah didesak banget sama keluarga gitu. Ngomong apa lagi nih. Gua tipikal orang yang gengsi banget kok. Untuk kayak sekedar minta maaf gitu. Kalau misalnya gua yang salah gitu, ternyata gua lupa, tetap aja nyecer bahwa dia yang salah. Seorang Rafael minta maaf kan gak pernah.